Halo semuanya, perkenalkan nama aku Angelin Sylvia Cindy Wibowo dengan NIM 221414023 dengan teman saya Veronica Krisdiana Sukardi dengan NIM 221414026. Kali ini kami hendak mempresentasikan tentang perkembangan teknologi bagi dunia pendidikan. Pengertian teknologi. Banyak orang berpikir bahwa teknologi hanya sebuah mesin atau alat-alat. Tidak, teknologi bukan hanya sekedar mesin atau alat-alat saja. Akan tetapi, teknologi memiliki makna sebagai proses yang meningkatkan nilai tambahan. Nah, menurut KBBI, teknologi merupakan metode ilmiah yang menciptakan tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan, atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, sedangkan menurut Galbraith, teknologi berarti penerapan sistematis dari ilmu atau pengetahuan lainnya yang terorganisasi ke tugas-tugas praktis. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, teknologi dalam pembelajaran lebih mudah dan lebih efektif dalam mengakses segala sesuatu. Yang selanjutnya ialah manfaat teknologi dalam dunia pendidikan. Yang pertama ialah sebagai media belajar dan sumber belajar. Sudah kita ketahui bahwa pada zaman sekarang ini, sumber belajar atau media belajar tidak hanya dari buku-buku saja, melainkan dapat kita cari melalui teknologi-teknologi yang ada pada zaman sekarang. Salah satu contohnya ialah penggunaan internet. Dalam menggunakan internet, kita dapat mencari berbagai sumber belajar atau media belajar untuk memperdalam apa yang kita pelajari di sekolah. Selain itu, teknologi juga dapat memberikan pengalaman belajar konkret secara tidak langsung. Lalu, dapat menambah dan memperluas apa yang kita pelajari dengan menggunakan teknologi yang ada, serta dapat memecahkan masalah dan merangsang berpikir secara kritis. Yang kedua ialah sebagai pusat pendidikan. Maksud dari pusat pendidikan ini contohnya seperti LMS, e-learning yang kita gunakan pada perkuliahan biasanya, serta website resmi dari suatu lembaga pendidikan atau universitas untuk menjadi sebagai informasi mengenai pendidikan atau mengenai informasi meliputi universitas atau suatu lembaga pendidikan. Lalu yang ketiga ialah motivasi untuk pembelajaran. Contohnya saja ketika seorang murid yang tidak paham mengenai suatu materi yang ada, seorang murid ini akan mempelajari melalui internet untuk mencari video-video tentang pembelajaran yang ada. Lalu akhirnya dia semakin memahami apa yang ia pelajari dan semakin ingin mempelajari secara lebih dalam mengenai apa yang ia pelajari. Lalu yang terakhir ialah sebagai alat administratif. Maksud dari alat administratif ini ialah sebagai pendataan nama-nama atau pendataan nilai-nilai yang dilakukan oleh seorang tenaga pendidik. Maka dengan adanya alat-alat dari teknologi ini dapat mempermudah seorang tenaga pendidik untuk mendata, menilai, dan mengakumulasi nilai-nilai yang ada dengan lebih cepat dan mudah. Yang berikutnya adalah contoh teknologi dalam pendidikan. Banyak sekali teknologi yang digunakan dalam pendidikan pada zaman sekarang ini. Kebanyakan teknologi yang digunakan ialah media audio visual atau suara dan gambar. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah slide.
yang biasanya dibuat sebagai PPT, PowerPoint. Contohnya ada pada Microsoft 365, lalu ada pada Canva, dan juga slide Google. Yang berikutnya adalah rekaman atau video. Video-video atau rekaman mengenai pembahasan suatu materi untuk memperjelas atau memperdalam suatu materi yang hendak dibahas. Biasanya ada pada YouTube atau aplikasi-aplikasi berbayar seperti Ruang Guru, Zenius, dan Kuiper. Lalu yang ketiga ialah film. Banyak film-film yang dijadikan sebagai media belajar dalam penerapan pembelajaran yang ada. Lalu berikutnya adalah televisi. Televisi banyak sekali digunakan dalam dunia pendidikan, salah satunya sebagai acara hiburan edukatif. Lalu yang kelima adalah laboratorium yang biasa digunakan sebagai praktikum. Banyak dalam ruang-ruang laboratorium tersebut menggunakan alat-alat teknologi canggih dalam melaksanakan praktikum-praktikum yang ada. Lalu yang keenam adalah komputer atau smartphone. Sudah kita ketahui bahwa komputer dan smartphone sangat tidak lepas dari kita, bahkan kita setiap hari menggunakannya. Lalu yang ketujuh adalah aplikasi penunjang pembelajaran. Aplikasi penunjang pembelajaran ini misalnya seperti Rumah Belajar, Google for Education, lalu Ruang Guru seperti yang tadi dibahas dalam rekaman dan video, dan beberapa aplikasi penunjang lainnya seperti GeoGebra, Desmos, dan Photomath. Di slide ini terdapat dampak positif dan dampak negatif teknologi dalam pendidikan. Dampak positifnya, 1. Munculnya media massa. Hal ini karena manfaat teknologi sebagai sumber belajar, sehingga siswa tidak terpaku informasi yang diajarkan atau yang disampaikan oleh guru, tetapi bisa diakses dari internet. Maka guru di sini sebagai pembimbing, pengarah, dan pemantau jalannya pendidikan agar peserta didik tidak salah jalan atau arah dalam menggunakan media informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Nah, yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Hal ini karena kemajuan teknologi dalam menciptakan metode baru yang mudah dipahami dan diakses oleh peserta didik. Nah, yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melakukan tatap muka. Hal ini karena proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga dengan menggunakan jasa pos internet dan lain-lain. Nah, yang keempat, adanya sistem pengelolaan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Hal ini karena adanya perkembangan iptek, di mana yang dulunya mengerjakan tugas secara manual dan membutuhkan waktu yang sangat lama, menjadi sesuatu yang mudah untuk dikerjakan dengan menggunakan media teknologi. Contohnya seperti komputer, laptop, HP, dan lain-lain yang telah menginstal aplikasi semacam kayak Excel atau apa gitu. Nah, yang kelima, penemuan kebutuhan akan fasilitas dapat dipenuhi dengan cepat. Hal ini karena di dalam bidang pendidikan banyak hal dan bahan yang harus dipersiapkan. Contohnya seperti penggadaan soal. Dengan menggunakan fotokopi, kita dapat memenuhi kebutuhan akan jumlah soal yang banyak diselesaikan dalam waktu singkat. Selain dampak positif yang timbul dari teknologi dalam dunia pendidikan, terdapat juga dampak negatif yang timbul dari teknologi dalam dunia pendidikan. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah menyebabkan pengalihfungsian guru.
Maksud dari pengalihfungsian guru ini karena adanya teknologi sebagai sumber belajar. Contohnya e-learning. Karena adanya e-learning, para siswa jadi hanya belajar dari internet saja. Maka sumber ilmu yang berasal dari guru tidak menjadikan guru sebagai sumber yang utama. Pada akhirnya pengalihan guru terjadi. Sebenarnya pengalihan guru ini tidak berdampak pada mendidik para peserta didik. Hal ini karena mendidik yaitu memelihara dan melatih kepada para peserta didik mengenai akhlak yang baik dan moral yang baik agar berkembang pada diri peserta didik. Tetapi guru sebagai pendidik ini tidak dapat digantikan oleh teknologi. Hal ini karena teknologi tidak dapat mengajarkan berperilaku baik atau berakhlak moral yang baik. Maka fungsi guru sebagai pendidik tidak dapat digantikan oleh teknologi. Yang selanjutnya adalah terciptanya individu yang bersifat individual. Hal ini karena pendidikan yang didapat oleh para peserta didik hanya disalurkan secara perorangan atau mandiri karena adanya e-learning. Karena adanya e-learning, maka peserta didik belajar secara mandiri. Maka kemungkinan etika dan disiplinnya sulit dipantau oleh para peserta didik oleh para pendidik. Akhirnya lambat laun etika dan hakikat manusia sebagai makhluk sosial tergerus atau mulai terkikis. Yang ketiga adalah mengakses hal-hal yang tidak baik. Sudah kita ketahui bahwa teknologi akan berdampak negatif jika tidak digunakan dengan baik. Salah satu contohnya adalah pornografi. Akibat dari kecanduan pornografi juga mengakibatkan kehilangan kontak dengan dunia asli, dunia real, teman-teman real yang ada di dunia nyata. Karena asyik dengan dunia maya yang ada di dalam internet. Lalu yang keempat, terkena information overload. Information overload ini adalah menemukan informasi yang tidak habis yang ada di internet. Karena selalu mencari informasi yang baru, yang selalu update dari internet, maka orang-orang menghabiskan waktunya berjam-jam untuk mengumpulkan dan mengorganisasi informasi-informasi yang ada. Akhirnya mereka menghabiskan waktu dan uang hanya untuk information overload ini. Lalu yang kelima, pecandu dari keberadaan dunia maya secara berlebihan. Maksud dari ini adalah dampak dari terkena information overload. Karena dampak dari information overload, orang-orang semakin candu dengan adanya dunia maya dan akhirnya overfree atau bebas mengekspresikan diri dalam dunia maya. Karena inilah perlunya orang tua memperhatikan anak-anak dalam menggunakan teknologi agar dapat menanamkan nilai-nilai agama yang positif sebagai prinsip hidup. Lalu yang keenam, tindakan kriminal atau cybercrime. Maksud dari tindakan kriminal ini karena adanya dampak negatif dari teknologi. Karena manusia punya sisi negatif, jadi tidak jauh kemungkinannya mereka juga menggunakan teknologi sebagai tindakan kriminal. Contohnya seperti hacking, perampasan data-data, bahkan penipuan. Lalu yang terakhir, menimbulkan sikap yang apatis.
Apatis ini merupakan sikap acuh tak acuh atau masa bodoh dengan sekitar. Karena adanya teknologi, pengajar dan para peserta didik akhirnya mempunyai sifat apatis yang menyebabkan pembelajaran menjadi tidak maksimal. Dan itulah beberapa dampak negatif dari teknologi dalam dunia pendidikan. Nah, di slide sebelumnya kan tadi ada dampak negatif teknologi dalam pendidikan. Bagaimana sih cara mengatasi atau solusinya seperti apa? Nah, solusinya tuh seperti ini. Yang satu, kita membatasi pemakaian teknologi. Kita harus membatasi pemakaian teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya untuk anak-anak yang di bawah umur. Yang kedua, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini secara optimal, tetapi tanpa harus menghilangkan etika kita. Terus yang ketiga, menghindari penggunaan fitur canggih. Kita harus menghindari penggunaan fitur canggih oleh anak-anak yang di bawah umur dan mengatasi pemakaiannya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kami juga memohon maaf jika ada salah dalam bertindak maupun bertutur kata. Sekian dan terima kasih.